gak sih kamu merasa hancur seharian hanya karena satu komentar pedas di media sosial? Atau karena rencana kecil kamu yang gagal? Kita sering lupa bahwa kita sedang menangisi hal-hal sepele di atas dunia yang sebenarnya juga sementara. Hari ini, aku ingin mengajak kita semua untuk mundur sejenak aja dan melihat gambaran besarnya. Kenapa hidup ini terlalu berharga untuk sekedar ditangisi? Dan kenapa dunia dengan segala isinya sebenarnya tidak punya nilai yang pantas untuk membuatmu kehilangan damai di hati? Kalau kita tahu bahwa dunia ini tidak lebih berat ya dari sayap seekor nyamuk, apakah kita masih akan menghabiskan energi untuk meratapi masalah yang remeh? Seringkali bukan masalahnya lah yang besar, tapi cara kita memandangnya yang berlebihan. Di video ini juga nanti kita akan membahas satu prinsip yang akan membebaskan kita, bahwa hidup ini bukan untuk ditangisi. Kita akan belajar bagaimana melepaskan keterikatan pada hal-hal yang sepele yang selama ini menguras air mata dan kebahagiaan kita. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di Ramadan kali ini aku akan membahas series Ramadan Menghapus Sedih, dimana kita akan belajar dan membahas buku berjudul La Tahzan, karya fenomenal dari Dr. Ait Al-Qarni. Kita akan masuk ke materi tentang jangan bersedih, karena hidup ini bukan untuk ditangisi. Napoleon berkata di Saint Helena, "Saya tidak pernah mengenal kebahagiaan sepanjang 6 hari dalam hidupku." Khalifah Hisham bin Abdul Malik mengatakan, "Aku menghitung hari-hari kebahagiaan aku. Ternyata hanya 13 hari saja." Sedangkan ayahnya, Abdul Malik, mengeluh, "Seandainya aku tidak pernah memangku jabatan khalifah." Said Ibnu Musayyab berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan mereka lari kepada kami, dan bukan kami yang lari kepada mereka." Ibnu Samak, seorang yang jago memberi nasihat, menemui Harun al-Rashid. Saat itu Harun sedang merasa haus dan meminta segelas air. Maka Ibnu Samak bertanya, "Seandainya Anda dicegah untuk minum air itu, apakah Anda akan menembusnya dengan separuh kerajaanmu?" Harun menjawab, "Iya." Setelah selesai minum, Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika Anda dicegah untuk mengeluarkan air yang telah Anda minum dari perutmu, apakah Anda rela membayar dengan separuh kerajaanmu yang lain?" Harun menjawab, "Iya." Ibnu Samak pun berkata, "Tidak ada artinya sebuah kerajaan yang nilainya tidak lebih berharga dari segelas air. Jika dunia ini tak ada keimanan di dalamnya, maka dunia ini tidak berguna, tidak berharga, dan tidak bermakna." Iqbal, seorang penyair filsuf asal Pakistan, mengatakan, "Jika iman telah tiada, maka tidak ada lagi rasa aman, dan tidak ada dunia bagi siapa saja yang tidak menghidupkan iman. Barang siapa rela dengan kehidupan tanpa agama, dia telah menjadikan kehancurannya sebagai teman karibnya." Emerson dalam akhir makalahnya tentang kepercayaan terhadap diri sendiri mengatakan, "Kemenangan politik, naiknya upah, kesembuhan penyakit yang Anda derita, atau kembalinya hari-hari bahagia akan membayang di hadapan Anda. Tapi jangan pernah mempercayainya, karena kenyataan yang terjadi tidaklah demikian. Tidak ada yang akan mendatangkan ketenangan dalam diri Anda kecuali diri Anda sendiri."
Seperti firman Allah yang tertulis dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27 dan 28. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabb-Mu dengan hati yang puas dari diridhoinya. Filsuf dan penulis cerita Epictetus memperingatkan bahwa keharusan menghilangkan pemikiran yang salah dalam pemikiran kita jauh lebih penting daripada menghilangkan bisul dan tumor dari tubuh kita. Cukup mengherankan bahwa peringatan terhadap penyakit pemikiran dan akidah dalam Al-Quran lebih banyak dibandingkan peringatan terhadap penyakit jasmani. Allah berfirman, di dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Quran surat Al-Baqarah ayat 10. Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Quran surat Asy-Syaffat ayat 5. Filsuf Perancis Michel de Montaigne menjadikan kata-kata berikut sebagai moto dalam hidupnya. Manusia itu seharusnya tidak terpengaruh oleh peristiwa yang terjadi, sebagaimana ia terpengaruh oleh pendapatnya terhadap peristiwa tersebut. Dalam sebuah asar disebutkan, ya Allah, jadikan aku rela dengan qada-Mu hingga aku tak tahu bahwa yang menjadi bagianku pasti akan datang kepadaku, dan yang bukan bagianku tidak akan pernah menimpaku. Kita juga akan melanjutkan materi yang berjudul Jangan bersedih karena masalah yang sepele, sebab dunia dan segala isinya tidak ada artinya. Pernah suatu hari, seorang yang solih dilemparkan ke kawanan singa, tapi Allah menyelamatkannya. Orang-orang pun bertanya kepadanya, apa yang Anda pikirkan saat itu? Orang solih itu menjawab, saya memikirkan tentang liur singa. Apakah najis atau tidak? Dan apa pendapat ulama tentang masalah ini? Saya telah menyebut nama Allah pada saat saya takut kepadanya, bersama-sama orang-orang pemberani, dengan tombak yang sangat berbahaya. Maka lupalah aku semua akan kelezatan yang menggiurkan di hari nan pikuk hanya demi Sang Maha Perkasa. Allah yang Maha Tinggi telah membedakan para sahabat sesuai dengan tujuan yang ada di dalam hati mereka. Firman-Nya, di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada yang menghendaki akhirat. Quran surat Al-Imran ayat 152. Ibnu Qayyim menyebutkan nilai manusia itu bisa diukur dengan semangat apa yang ia inginkan. Salah seorang bijak bestari mengatakan, beritahukan kepadaku tentang apa yang dipikirkan seseorang, maka aku akan memberitahukan kepadamu siapa sebenarnya orang itu. Ya Allah akan memberikan naungan kepada siapa yang merindukannya, dan memberikan perlindungan kepada siapa yang menginginkannya. Di tengah laut, sebuah perahu terbalik dan seorang ahli ibadah terlempar ke laut. Maka dia pun mulai berwudu dan mencuci anggota tubuhnya satu persatu. Dia berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidungnya, lalu menyemburkannya. Ia berusaha untuk mencapai daratan dan ternyata ia selamat. Kemudian ditanyakan hal-hal itu kepadanya. Katanya, aku ingin berwudu sebelum meninggal agar mati dalam keadaan suci. Pada saat sakaratul maut, Imam Ahmad menunjuk ke arah jenggotnya untuk mengingatkan mereka yang mewudukannya. Karena itu Allah memberikan kepadanya pahala di dunia dan pahala di akhirat. Quran surat Al-Imran ayat 148. Masya Allah ya. Kita sudah masuk di akhir video. Terima kasih banyak Sobat Literasi semua yang sudah nonton sampai di akhir ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat dari buku ini ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan ridho terhadap ketetapan Allah.
Insya Allah kita bertemu lagi di video selanjutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga lancar dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.